Halo, perkenalkan nama saya Rakmoli Febrianti Sinaga dari grup MI 21A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari normalisasi, tahap-tahap normalisasi, dan juga contoh-contoh normalisasi. Yang pertama, pengertian normalisasi. Normalisasi adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen data agar data menjadi konsisten dan terhindar dari anomali. Yang kedua, tahap-tahap normalisasi. 1. Bentuk tidak normal atau anormal. Merupakan kumpulan data yang direkam, tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Yang kedua, normal pertama atau 1NF. Dalam bentuk normal pertama ini, dari bentuk tidak normal dipisah-pisah berdasarkan file yang tepat dan semua rekod harus lengkap. Yang ketiga, normal kedua atau 2NF. Bentuk normal kedua ini mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang tidak memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Yang keempat, normal ketiga atau 3NF. Suatu relasi memenuhi normal ketiga jika relasi tersebut memenuhi normal kedua, dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak mempunyai transitif fungsional dependensi kepada kunci utama atau primary key. Yang ketiga, contoh normalisasi. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Seperti contoh berikut, saya akan memberikan contoh struk penjualan. Dari tabel tersebut, kita akan membuat normalisasi database 1NF. Satu tabel dikatakan 1NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuk NF menjadi seperti tabel berikut. Hasil normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi 2NF. Contoh normalisasi database bentuk 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenalkan adanya vertikal atau fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Setelah normalisasi database 2NF selesai, maka kita akan melanjutkan ke normalisasi database 3NF. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contoh ada pada atribut quantity, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key, kode faktur, melainkan bergantung pada kode barang. Jadi setelah dinormalisasi 3NF akan menghasilkan tabel seperti berikut. Dari gambar tersebut dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Kolom harga pada detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah atau naik turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.